Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya topik yang akan saya bawakan di sini adalah cukup kontradiktif ya, yaitu tentang menabung, di mana salah satu kalimat yang mungkin akan saya katakan di sini adalah bahwa menabung itu untuk orang miskin dan orang yang menabung akan selamanya menjadi miskin. Ini mungkin kontradiktif dengan salah satu teori yang diajarkan pada kalian sejak kecil, yaitu nabung pangkal kaya. Saya pun begitu, tapi semenjak saya paham bagaimana cara uang bekerja, saya benar-benar merubah pola pikir saya tentang uang. Jadi mungkin di sini mungkin saya akan membahas tentang kenapa sih nabung itu bikin kalian miskin, dan di sini juga sekaligus gue bakal memberikan solusi ya. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama adalah tentang inflasi ya guys ya. Seperti yang kita tahu bahwa inflasi itu, mungkin kalian tidak paham, tapi ambil aja contoh kasus nyata ya. Anggaplah dulu kalian beli 5.000 bisa beli bakso satu porsi. Sekarang minimal kalian butuh sekitaran 20 ribuan buat dapat satu bakso komplit ya. Dan kalau misalnya masih ada yang jual satu mangkok 5.000, itu berarti daging tikus ya, jangan dibeli. Terus kalau misalnya ada yang bilang, oke, di sini saya nabung tapi saya juga deposito, bunganya 8% per tahun. Saya tetap untung dong. Tapi faktanya tidak begitu guys. Mungkin kalian pikir bahwa inflasi itu adalah sekitaran 3-5% per tahun, tapi nyatanya itu inflasi 3-5% itu adalah inflasi yang tidak termasuk dengan inflasi makanan dan energi. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya pemerintah memasukkan juga bahan makanan dan energi, itu pasti inflasinya akan benar-benar sekitaran paling tidak 10%-an per tahun. Dan itu ya tentu dengan bunga 8% ya kalian tetap kalah. Jadi simpelnya begini ya. Contoh kasus nyatanya, anggaplah dulu kalian bisa beli minyak goreng 1 liter ya, curah. Harganya berapa? 14.000. Oke, sekarang harga minyak goreng curah paling murah berapa? 20.000 ya. Jadi bayangkan ya, kalian bayangin aja itu dalam 2 tahun itu kenaikan harganya sudah naik 6.000 ya. Jadi kalian tinggal kalikan saja udah berapa persen naiknya. Oke, jadi sini mungkin kalian penasaran sih bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari inflasi ya, dan agar kita bisa tetap membuat uang kita bekerja untuk kita. Jadi sebenarnya salah satu teori yang paling sering orang gunakan ya, orang-orang sukses masih digunakan sampai sekarang adalah berinvestasi. Nah, jadi kalian mungkin berpikir bahwa investasi itu adalah oke, saya akan beli emas, saya akan beli reksadana, saya beli obligasi, beli saham, ya beli bitcoin ya. Tapi sebenarnya itu kalau kita bilang soal investasi, ada satu lagi, kalian sekedar info, ada satu lagi investasi yang nilainya lebih tinggi dari semua itu, bahkan lebih sedikit di atasnya, nabung bitcoin, nabung kripto, yaitu berbisnis. Kalian mungkin tidak mengerti, tapi memang bisnis adalah salah satu investasi yang paling berharga. Selain kalian bisa mendapatkan profit, kalian juga bisa mendapatkan relasi ya. Nah, relasi juga adalah salah satu hal yang terpenting juga saat ini. Kalian bisa berrelasi dengan elit 9 naga ya, itu luar biasa sih. Kita aminkan aja ya. Dan kalau misalnya kalian bilang, oke, saya tidak bisa berinvestasi karena saya tidak punya uang. Oke, itu yang selalu saya pikirkan dulu. Tapi sebenarnya ada salah satu teknik investasi yang istilahnya kastanya lebih tinggi di antara semua itu, yaitu seperti kata Warren Buffett, investasi pada diri kalian sendiri. Jadi ini teori yang istilahnya ya, teori yang kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya. Jadi simpelnya begini, kalian berinvestasi pada diri kalian, kalian tidak butuh duit, kalian hanya bisa duit itu opsional, tapi kalian bisa saja berinvestasi tanpa duit dengan cara kalian mengorbankan waktu, mengorbankan mental, mengorbankan istilahnya kesabaran kalian, dan kalian mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Dengan itu kalian akan meningkatkan nilai value dari diri kalian, dan kalian bisa istilahnya kalian bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi atas skill kalian. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang, seperti misalnya Warren Buffett, Jeff Bezos ya, terus
Elon Musk, Donald Trump ya. Mereka punya value dalam diri mereka yang tidak bisa ditemukan di diri orang lain bahkan ya. Jadi orang-orang begitu sukses karena mereka memang punya value ya. Jadi sebenarnya kesimpulan di sini adalah mulailah berinvestasi sejak dini. Kalau kalian tidak bisa berinvestasi dalam bentuk materi, mulailah berinvestasi pada diri kalian sendiri, karena saya yakin lebih baik kalian terlambat memulai daripada tidak pernah memulai sama sekali. Jadi lebih baik kalian terlambat dan kalian mulai salah diri, dan kalian mulailah berinvestasi pada diri kalian sendiri daripada kalian tidak pernah memulai sama sekali. Dan yang terakhir, kalau misalnya setelah ini kalian masih ngotot nabung, berarti kalian akan terus miskin sampai mati. Dan sekian, terima kasih.